Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan 8 hal yang dilakukan Kementerian PKP. Selamat menyaksikan. Rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat pulang dan menumbuhkan cinta. Hari ini, negara hadir bagi rakyat kecil yang bekerja dengan keringat dan ketulusan. Inilah 8 hal yang kita buat bersama ekosistem perumahan yang menjadi karpet merah untuk rakyat. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan kebijakannya. BPHTB gratis. Terima kasih Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. BPHTB kini gratis. Beban rakyat dihapuskan. Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum telah mendukung proses PBG yang dulunya 45 hari, kini hanya 10 hari. PPN DTP, terima kasih Kementerian Keuangan. Dengan adanya PPN ditanggung pemerintah, sehingga memungkinkan untuk masyarakat membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Pelonggaran GWM BI dan peningkatan FLPP. Terima kasih kepada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang telah memberikan kelonggaran GWM dari 5% menjadi 4% dan burden sharing untuk kuota KPR FLPP sampai dengan 350.000, terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak rakyat kini punya kesempatan memiliki rumah. BSPS swasta. Terima kasih kepada pihak swasta yang telah bergotong royong dan berbagi nomiks dengan merenovasi rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni yang dibiayai oleh swasta. Kredit program perumahan. Terima kasih kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Danantara yang telah bekerja sama sehingga tercipta kredit program perumahan 130 triliun rupiah, memberi modal bagi pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM lainnya. FLPP swasta. Terima kasih Bank BCA yang telah meluncurkan program KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan dana Bank BCA sendiri dengan skema seperti KPR FLPP yang ditawarkan oleh pemerintah. KPR FLPP segmentasi berdasarkan ART, guru, buruh, dan segmen lainnya. Terima kasih. Semua ini berkat pihak ekosistem perumahan dan arahan yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu yang berbahagia, berkat arahan, ide, dan gagasan dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga Kementerian PKP bisa melakukan kolaborasi baru agar setiap masyarakat bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Mari kita sambut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon maaf Pak, agak grogi. Sudah 10 bulan jadi menteri, baru sekali Bapak datang acara ke perumahan. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Menko, AHY, juga Bapak
Sekretaris Negara yang banyak membantu kami, Bapak Seskap, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup, Ekonomi Kreatif, Ibu Kepala BPS, dan juga Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, juga yang kami hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga yang kami hormati hari ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, kompak Pak duduknya berdua berdampingan mereka. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini, semuanya mensupport Bapak Presiden dan Bapak Bupati yang hadir di se-Jawa Barat hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, OJK, CEO dan Antara, Pak Rosan, Dirut Bank Himbara dan Bank Swasta. Saya mulai dengan pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Presiden hadir membawa harapan, membangun bangsa dengan sepenuh hati. Nelayan pulang membawa hasil dari telaga, disambut keluarga penuh sukacita. Presiden hadir untuk rakyat semua, rumah subsidi menyala, terima kasih sebesar-besarnya. Bapak Presiden, pertama saya minta maaf karena waktu kami mengundang Bapak hadir, kami menjanjikan Bapak akan menghadiri 25.000 akad rumah subsidi. Jadi saya mohon maaf karena saya tidak menepati janji, karena hari ini Tapera semua bank penyalur menyiapkan untuk Bapak resmikan 26.000. Mohon maaf Pak, karena apa yang saya janjikan itu meleset. Terima kasih buat bank penyalur ini, BTN, BNI, BRI, Mandiri, ya semua yang luar biasa. Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan NTT. Bagaimana sekarang menjadi harapan banyak orang Pak, bagaimana rakyat kita di Papua, Maluku Utara, di NTT, di Aceh, dan di seluruh Indonesia. Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kami juga melaporkan Pak, kenapa hari ini juga sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk 4 korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Kodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar Pak. Kemudian juga buat keluarga Afan di tempat ini Pak. Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin Pak. Ini waktu di Makassar Pak dan di Jakarta. Kemudian juga saya mau menjelaskan Pak, kenapa memilih Bogor? Karena Bogor pertama adalah daerah yang kemiskinan ekstrimnya dari data Ibu Kepala BPS terbesar di Indonesia. 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua di sini juga kualitasnya sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus perumahannya Pak. Sering mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, pengembangnya namanya adalah Angga Pak. Angga ini 7-8 tahun lalu masih merupakan seorang yang bekerjanya sebagai office boy Pak. Di kantor ini Pak. Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah. Dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah Pak. Izin dipasang videonya. Pada tahun 2017,
Saya bekerja sebagai office boy di perusahaan yang saat ini saya pimpin. Perusahaan yang fokus membangun perumahan bersubsidi yang bernama Pesona Kahuripan Group. Ini adalah bagian dari rencana 8 tahun dan menjadi developer terbaik nasional selama 7 tahun berturut-turut oleh Bank BTN. Terima kasih Tuhan atas peranan yang Kau berikan. Jika diizinkan, beri saya peran lebih dari ini, agar dapat memperluas dalam berbagai manfaat di negeri tercinta, Indonesia. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya bekerja sebagai ART. Dari beliau saya belajar arti kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Di tahun 2008, saya sempat mengojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2009, saya diterima bekerja di salah satu perusahaan properti hingga tahun 2016. Alhamdulillah, berkat ridho Allah, doa yang tulus dari orang tua, serta tetesan keringat dari kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Pada tahun 2018, dengan tekad yang kuat, saya memulai usaha dengan lahan kurang dari 1 hektar. Lalu saya kembangkan terus hingga tahun ini total mencapai 70 hektar. Dan atas izin Allah serta kerja keras tim, perusahaan kami mendapat beberapa apresiasi dari berbagai stakeholder. Di tahun depan, saya sudah mempersiapkan 4 titik lahan untuk membangun rumah subsidi dengan total 6.000 unit rumah. Terima kasih Bapak Presiden. Rumah subsidi solusi terbaik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah telah banyak meluncurkan berbagai kebijakan guna meringankan beban masyarakat kecil dan pelaku usaha. Insya Allah dari kemudian ini akan lahir generasi-generasi baru, pengusaha sukses yang berangkat dari latar belakang yang sederhana. Ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapapun di negara ini. Tolong mic-nya dikasih Angga dan Wawan. Tolong berdiri Angga dan Wawan. Bapak Presiden, hari ini Wawan adalah, tolong berdiri ini biar kelihatan. Tolong mic-nya dikasih Angga dan Wawan. Tolong berdiri Angga dan Wawan. Bapak Presiden, hari ini Wawan adalah, tolong berdiri ini biar kelihatan, adalah pengusaha yang lumayan sukses Pak. Wawan dulu office boy. Wawan tahun lalu bangun rumah subsidi berapa Wan? Angga bangun rumah subsidi berapa? Tahun lalu bangun 2.400 unit Pak. 2.400 unit. Tahun ini? Tahun ini minimal 3.000 Pak. Tahun depan? Insya Allah proyeksi 6.000 unit Pak. Satu rumah subsidi untungnya berapa? 20 juta Pak. Berarti untungnya kamu tahun ini berapa? 72 miliar Pak. Tahun depan? 120 miliar Pak. Pak, seorang office boy yang Bapak selalu sampaikan supaya ekonomi terdistribusi, mudah-mudahan lahir dari sektor perumahan Pak. Bagaimana bisa juga ada pengusaha-pengusaha hebat yang bertumbuh dari bawah. Wawan, tahun lalu bangun berapa rumah? 1.000 unit Pak. 1.000 unit. Tahun ini? 2.000 unit. Tahun depan? Insya Allah 6.000 unit Pak. Tahun depan 6.000 unit. 6.000 tahun unit. ini? 2.000 unit Pak. Ya. Berapa proyeksi keuntungan kamu tahun ini? 50 miliar Pak. Tahun depan? Insya Allah 150 miliar. Sudah ada tanahnya? Sudah ada tanahnya Pak. Siap SDM-nya? Sudah ada Pak, siap. Siap perencanaan keuangannya? Sudah siap Pak. Ya, Bapak Presiden, hari ini Angga di sini 25.000 tambah total 26.000 Pak. Kami mohon Bapak berkenan akhir Desember di tempat Wawan di Serang. Berapa siap total kita Tapera dan PKP? 50.000 siap? Ya, kami ingin mengundang Bapak kalau berkenan dan ada waktu Bapak bulan Desember kita siapkan Pak 50.000 rumah subsidi akad untuk memecahkan rekor di bulan Desember Pak. Supaya makin banyak rakyat Indonesia mendapatkan. Terima kasih Pak Presiden, berkat arahan Bapak sudah lahir pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha lokal yang bisa bertumbuh. Terima kasih. Senang nggak Angga perasaannya? Senang Pak. Senang ya, Wawan? Senang Pak. Dengan kebijakan Bapak Presiden sebagai pengusaha, happy?
Terima kasih Bapak Presiden. Wawan siapkan ya, Desember kita 50.000 di seluruh Indonesia. Baik Pak. Bapak Presiden, ada backlog rakyat yang nggak punya rumah di Indonesia 9,9 juta. Caranya rumah subsidi Pak, Bapak sudah naikkan rata-rata 220.000 per tahun. Bapak belum 1 tahun menjadi presiden, sudah naikin jadi 350.000. Itu luar biasa Pak. Nggak pernah ada sepanjang sejarah Pak. Rumah tidak layak huni ada 26,9 juta. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada Ibu Puan, Pak Dasko, DPR karena menaikkan. Tahun ini kami ada 45.000 untuk merenovasi rumah Pak. Tahun depan Bapak naikkan 8 kali sampai 9 kali lipat menjadi 400.000 rumah rakyat yang tidak layak huni untuk direnovasi. Terima kasih Bapak Presiden karena makin banyak rumah yang tidak layak huni akan menjadi layak huni tahun depan. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sudah tadi sampaikan terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Gubernur BI karena ekosistem ini sangat kuat, kita bisa jalan tanpa dukungannya. Terima kasih Menteri Keuangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Mendagri, Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung untuk menegakkan hukum, tata kelola kami dengan baik, dan mitra-mitra kami semuanya, BPS dan semuanya. Dan juga saya perkenalkan Pak, di sini ada provinsi-provinsi, mungkin bisa dipasang, yang paling banyak memberikan rumah subsidi. Bisa disampaikan? Baik Pak, saya boleh disampaikan? Tampilkan? Ya. Jadi Bapak Presiden kami laporkan, Pak Gubernur Dedi, terima kasih KDM karena Jawa Barat adalah yang paling besar, nomor 1. Ya, jadi saya berharap bisa ditingkatkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Kabupaten yang terbesar? Kabupaten Bekasi Pak, kemudian Kabupaten Bogor. Ini datanya yang kami terima Pak, sampai hari ini seperti ini. Kemudian bank penyalur, nomor 1 kami perkenalkan, coba Dirut BTN berdiri Pak. Nah ini Dirut BTN, Pak Nixon, kemudian BTN Syariah, kemudian Bank BRI, luar biasa peningkatannya, Dirut BRI, Pak Eri, terima kasih Pak. Kemudian Dirut BNI, ini luar biasa peningkatannya Pak. Dirut Mandiri, kemudian juga Bank Jabar juga bekerja keras untuk sebagai bank daerah yang kencang sekali Pak. Kemudian juga Bank Syariah Indonesia dan juga BJB Syariah. Saya perlu menyampaikan ini Pak supaya ekosistemnya semangat. Senang banget kalau dipanggil disebut namanya berdiri di depan Bapak Presiden Pak. Itu nanti jadi viral di mana-mana Pak. Karena saya nggak bisa kerja sendirian Pak, ini temannya masih banyak Pak. Kita bekerja dengan banyak ekosistem Pak. Kemudian saya juga harus ucapkan terima kasih. Tolong fotonya. Karena kami bisa begini Pak, karena arahan Bapak dan Kabinet Merah Putih sangat banyak membantu kami Pak. Luar biasa membantunya Pak. Pak Bahlil memberikan dukungan Berbaginomics. Banyak perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan yang memberikan CSR-nya kepada bidang perumahan Pak. Membangun dan merenovasi rumah Pak. Lanjut. Ini perusahaan-perusahaan Pak. Bapak pidato waktu Koperasi Merah Putih, Serakanomics, izin Pak sudah muncul pengusaha-pengusaha yang Berbaginomics Pak. Yang membangun dan merenovasi rumah Pak untuk rakyat miskin Pak. Jadi saya sampaikan apa adanya dan fakta-faktanya. Sekarang ribuan rumah dibangun dan direnovasi di seluruh Indonesia tanpa menggunakan APBN Pak, tapi dari perusahaan-perusahaan yang membantu Pak. Dan juga yayasan yang ada Pak. Saya rasa satu lagi asosiasi ya. Saya juga harus sampaikan sahabat-sahabat saya, asosiasi yang terbesar untuk bisa memberikan support
Nomor 1 adalah Ray, tolong berdiri ketua umumnya. Kemudian, terima kasih Mas. Kedua juga Apersi, ya, terima kasih Apersi. Kemudian Himpera, Asprumnas, Apernas Jaya, Pengembang Indonesia, Apernas Jaya, dan juga Apersi Bersatu. Jadi asosiasinya banyak Pak. Ini pengembang udah kayak partai Pak, banyak sekali anggotanya. Jadi kami juga mesti pinter-pinter ini sama mereka. Kalau kerjanya kurang cepat, kami pun bisa didemo Pak. Jadi luar biasa tahun lalu Pak, ini saya dengar dari Pak Heru, kuotanya habis di bulan September. Betul ya Pak Heru ya? Nah kalau sekarang Pak, mereka protes dulu tahun lalu sama pemerintah Pak, karena kuotanya habis. Tahun ini masih sisa banyak, 100.000 lebih. Nanti gantian kita yang mendemo pengembang Pak, karena mereka kurang semangat untuk membangunnya. Ya, apalagi Menteri Keuangan gas terus Pak, ya kan? Jadi mereka mesti jalan kerja keras Pak. Gantian Pak, kita sekarang siap Bapak membuat pertumbuhan ekonomi. Luar biasa Pak, 1 rumah subsidi yang kerja 5 orang Pak. Berarti kalau 350.000 kali 5, ada 1.650.000 orang yang bekerja. Tidak ada rumah subsidi yang tidak ada warung makannya Pak. Orang bekerja pasti ada ibu jual warung. Ibu jualan warung pasti dia ambil beras dari pedagang, dari petani, beli ayam, beli telur Pak. Itu udah ekosistem sendiri. Kemudian nggak ada rumah subsidi yang nggak ada toko bangunannya. Toko bangunan pasti ngirim barang, itu ada truknya, ada keneknya. Toko bangunan pasti ada barang-barangnya Pak, ada semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya. Itu semuanya adalah ekosistem yang mungkin jumlahnya puluhan juta orang Pak. Jadi menggerakkan sektor ini, dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini Pak. Jadi kami cocok Pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi Pak, pengembang, kita tepuk tangan buat Presiden bahwa bunga rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Artinya itu luar biasa Pak, keberpihakan kepada rakyat. Ya, bunga rumah subsidi tidak naik. Yang lain mungkin ada yang naik. Rumah subsidi buat rakyat bunganya tetap. Itu luar biasa Pak. Saya banyak melihat tadi orang yang terharu Pak. Itulah bukti negara hadir. Ini kayaknya udah kelamaan ini kita. Oh iya Pak, ini Pak Gubernur Jakarta juga mulai beberapa bulan lagi kita akan bekerja sama Pak. Rumah subsidi biasanya belum sampai di kota. Nanti di kota Bandung, di Jakarta, bagaimana nanti lahan-lahan yang ada strategis dari pemerintah Jakarta, nanti kita kerjasama Pak, kerjasama untuk bagaimana membangunnya, nanti pembiayanya dengan subsidi. Di pemerintahan Bapak kita akan buat rumah subsidi tapi rusun, tapi di kota Pak, dengan bekerja sama dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mohon doanya Pak, semoga dalam tidak waktu lama lagi kita akan mulai dengan daerah-daerah yang padat penduduknya di kota-kota. Saya rasa udah ya. Jadi terakhir Pak, saya baca pantun Pak. Mentari terbit membawa harapan. Yang keras lah, udah. Mentari terbit membawa harapan. Sinarnya hangat, penuh kekuatan. Program ini bukan sekedar bantuan, tapi wujud cinta untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan simbolis kunci kepada 10 ember dari berbagai profesi. Kami turut mengundang Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Ya, kami persilakan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan simbolis kunci kepada
kepada Dede Martina, seorang ART di Pesona Kahuripan Cilengsi. Kemudian Hilmi Tunanetra, Pesona Kahuripan Cilengsi. Rokman, seorang petani, Panorama Anjata Village, Kabupaten Indramayu. Ya, kemudian Bapak Hilmi, seorang tunanetra dari Pesona Kahuripan Cilengsi. Ya, dan berikutnya adalah Bapak Rokman, seorang petani, Panorama Anjata Village, Kabupaten Indramayu. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Melen Septia Loka, seorang bidan di Bumi Langgeng Sejahtera, Palembang. Selanjutnya Muhammad Rifanudin, pasukan oranye di Taman Sukamulya Indah Cikarang Utara. Selanjutnya Erpandi, seorang tukang beca dari Perumahan Gria Bahtera, Kabupaten Batang. Dan kemudian berikutnya Herga Marian Dika, seorang guru, Ambar View Residence 2, Bogor. Kemudian Prasilia Yavandi, seorang perawat Siomas Hills, Bumi Makmur Lestari, Bogor. Dan Abdi Dwi Dur Kusuma, seorang TNI, Pesona Kahuripan 8, Bogor. Dan Wahyu Somadi Kusuma, Polri, MA Residence, Kabupaten Lampung. Dan kemudian persilakan kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri untuk berfoto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi berikan senyum lebar. 3, 2, 1. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.